terutama atlet ketahanan, cenderung memiliki konsentrasi hemoglobin yang lebih rendah dibandingkan dengan atlet yang tidak banyak bergerak. Dengan kata lain, atlet cenderung dinilai sedikit mengalami anemia jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Ini biasa disebut dengan anemia olahraga. Anemia olahraga ini bagaimanapun adalah istilah yang sangat keliru, karena penyebab utama paling umum dari rendahnya konsentrasi hemoglobin pada atlet adalah anemia palsu. Anemia palsu ini disebabkan oleh latihan aerobik secara teratur yang meningkatkan volume plasma dasar, yang dapat mengencerkan sel darah merah dan dengan demikian meningkatkan konsentrasi hemoglobin. Dengan kata lain, konsentrasi hemoglobin yang lebih rendah secara alami pada atlet ketahanan adalah anemia hemodilusional. Nah, pada peningkatan volume plasma awal yang menyebabkan pseudonemia atlet merupakan adaptasi terhadap hilangnya volume plasma akut yang menyertai setiap latihan. Olahraga berat secara akut mengurangi volume plasma darah sebesar 10-20%, yaitu melalui 3 cara. Yang pertama, peningkatan tekanan arteri rata-rata yang disebabkan oleh olahraga dan kompresi otot femula yang dapat meningkatkan tekanan hidrostatik kapiler. Yang kedua, pembentukan asam latnat dan metabolit lain pada otot yang bekerja untuk meningkatkan tekanan osmotik jaringan. Pada kedua kekuatan ini mendorong filtrasi plasma dari darah ke jaringan. Ada yang ketiga, sebagian besar filtrat plasma kemudian hilang sebagai keringat. Nah, yang terakhir, darah menjadi encer atau kadar plasma meningkat itu dapat memberikan manfaat bagi atlet maupun bagi masyarakat biasa. Karena tidak hanya hemoglobinnya yang encer tapi juga fibrinogennya. Hal ini dapat menimbulkan manfaat hematologi, yaitu membuat aliran darah lebih mudah atau lebih encer dan tidak mudah menggumpal. Nah, hal ini tentunya mencegah serangan jantung, stroke, dan penyakit-penyakit penyumbatan pembuluh darah lainnya. Anemia sejati pada atlet adalah kondisi di mana atlet mengalami penurunan kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah yang dapat memengaruhi kinerja atletik mereka. Anemia sejati pada atlet merupakan kondisi serius yang bisa memengaruhi kinerja mereka. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, termasuk kehilangan darah melalui cedera atau menstruasi yang dialami atlet perempuan, turunnya asupan zat besi dalam makanan, atau dampak olahraga yang intens terhadap produksi sel darah merah. Pada atlet, kebutuhan tubuh akan zat besi lebih tinggi karena aktivitas fisik yang tinggi dapat meningkatkan turnover sel darah merah. Anemia dapat menyebabkan kelelahan, penurunan daya tahan, dan penurunan performa atlet. Oleh karena itu, penting bagi atlet untuk memantau kadar zat besi dalam tubuh mereka dan memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mencegah atau mengatasi anemia. Jika diperlukan, atlet dapat melakukan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk rekomendasi pengobatan yang lebih tepat. Banyak laporan mengenai kekurangan zat besi pada atlet, terutama atlet ketahanan wanita muncul dalam berbagai atlet. Hal ini menyiratkan bahwa 1-80% atlet ketahanan wanita elit mengalami kekurangan zat besi. 2. Atlet wanita rentan terhadap anemia defisiensi besi. 3. Kadar ferritin serum yang rendah, bahkan tanpa adanya anemia, menyebabkan kelelahan dan mengganggu kinerja atlet. Klaimnya bahwa hingga 80% perempuan elit memiliki daya tahan atlet yang kekurangan zat besi didasarkan pada temuan serum nilai ferritin di bawah 25 nanogram per mililiter. Nilai ferritin serum di bawah 25 nanogram per mililiter umumnya terjadi pada wanita pelari maraton. Namun peningkatan volume plasma dapat mengencerkan ferritin serum sebesar 30 nanogram per mililiter. Nilai rata-rata untuk wanita muda Amerika berada di bawah 25 nanogram per mililiter, sehingga nilai tersebut tidak selalu berarti kekurangan zat besi. Dalam review banyak penelitian tentang zat besi keseimbangan pada atlet, Clarkson menyimpulkan bahwa meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan tingginya prevalensi kekurangan zat besi dapat dicegah pada sebagian besar atlet dengan lebih memperhatikan pola makan sebagai berikut. 1. Makan lebih banyak daging merah tanpa lemak atau daging ayam berwarna gelap.
2. Meningkatkan penyerapan zat besi dari roti dan sereal dengan menghindari kopi atau teh saat makan dan minum sebagai pengganti sumber vitamin C. 3. Memasak sesekali dalam wajan besi. Dan yang keempat, makan unggas atau makanan laut dengan kacang atau kacang polong kering. Protein hewani di sini meningkatkan penyerapan zat besi dalam sayuran. Suplemen zat besi berperan ketika misalnya seseorang atlet ketahanan wanita berulang kali mengalami anemia defisiensi besi meskipun telah mengikuti saran diet di atas. Beberapa atlet ketahanan saat ini melakukan doping darah dengan menyalahgunakan eritropoietin manusia rekombinan atau REPO. Mereka berisiko mati untuk menang. Dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michelle Triangto mengatakan bahwa doping merupakan segala sesuatu baik zat maupun metode yang dengan sengaja dapat meningkatkan prestasi namun tidak melalui proses pelatihan. Sedangkan doping darah menurut Wikipedia adalah suatu bentuk doping di mana jumlah sel darah merah dalam aliran darah kita ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja atletik. Selama bertahun-tahun, atlet ketahanan tertarik pada penambah darah atau doping darah ini karena percaya bahwa hal ini dapat meningkatkan stamina mereka. Kini mereka tertarik melakukan doping darah dengan cara yang mudah, dengan eritropoietin manusia rekombinan atau REPO, hormon alami yang memberi tahu sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Eritropoietin manusia rekombinan ini adalah obat biofarmasi yang diberikan kepada pasien yang memiliki hemoglobin rendah terkait penyakit ginjal kronis, kanker, atau anemia. Bagi atlet yang menyalahgunakan REPO ini, potensi peningkatan tekanan darahnya saat berolahraga bersamaan dengan perkiraan peningkatan hematokrit dan kekentalan darah memiliki implikasi yang jelas dan tidak menyenangkan. Tidak diragukan lagi beberapa atlet yang menyalahgunakan REPO ini. Bukti penyalahgunaan bermacam-macam, namun tidak langsung dan mencakup, misalnya serentetan kematian misterius hingga 19 pengendara sepeda Belanda dan Belgia antara tahun 1987 dan 1990. Tampaknya setidaknya beberapa dari kematian ini terkait dengan penyalahgunaan REPO. Dalam jurnal Podcast, Jurnal Pendidikan Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi, volume 5 nomor 1 halaman 130-145 penggunaan doping yang merupakan produk berupa obat atau darah yang digunakan untuk meningkatkan prestasi atlet dapat berdampak buruk bagi kesehatan para atlet, termasuk terhadap kesehatan kardiovaskular, sehingga penggunaan doping dilarang. Beberapa atlet terkenal yang diketahui menggunakan doping ini adalah atlet Marion Jones yang memenangkan 5 medali Olimpik tahun 2000, diketahui penggunaan steroid dan kehilangan semua medalinya. Pesepeda Tom Simpson yang meninggal saat perlombaan Tour de France yang meninggal karena serangan jantung mendadak dan ditemukan jejak penggunaan amfetamin pada saat pemeriksaan autopsi. Dan pada tahun 2013, pesepeda Louis Armstrong yang memenangkan perlombaan Tour de France sebanyak 7 kali pada tahun 1999 sampai 2005 yang akhirnya mencopot gelarnya pada tahun 2013. Setelah diselidiki, dia mengaku menggunakan doping. Oleh karena itu, penting bagi atlet untuk memilih untuk bersaing secara adil dan menghormati prinsip-prinsip olahraga yang sehat. Penggunaan doping tidak hanya merugikan atlet yang bersangkutan, tetapi juga merusak citra olahraga secara keseluruhan. Kejujuran, dedikasi, dan kerja keras adalah nilai-nilai yang seharusnya dikedepankan dalam dunia olahraga. Nah, adapun kesimpulannya bahwa anemia olahraga adalah kondisi yang umum terjadi pada atlet akibat peningkatan volume plasma darah yang mengencarkan konsentrasi hemoglobin, bukan karena kekurangan zat besi. Untuk mengatasi atau mencegah anemia besi, atlet sering mengonsumsi suplemen zat besi, terutama jika mereka mengalami defisiensi besi yang sebenarnya, meskipun penting untuk menghindari konsumsi berlebihan karena bisa saja beracun. Sebaliknya, doping darah yang melibatkan peningkatan jumlah sel darah merah secara artifisial melalui transfusi atau penggunaan eritropoietin adalah praktik ilegal dan berbahaya yang dapat meningkatkan resiko komplikasi kardiovaskular.
Oleh karena itu, penanganan anemia olahraga harus dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan regulasi kesehatan dan olahraga.